Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tian Polisi, staf Human Development Wilayah 3. Dan di sini saya dari jurusan Sarjana Telapan Kebidanan. Dan di sini saya lagi bersama Presiden Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Mataram. Silakan perkenalkan diri, Pres. Baik, saya Irfan Sodik Ahmadani dari jurusan Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Sekarang sebagai Presiden Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Mataram. Halo, Pres. Apa kabar? Baik, Mbak Tia. Jadi di sini kita akan podcast ya, Pres. Di sini dengan temanya yaitu mengenal Poltekkes kampus kesehatan yang berkualitas. Nah, Pres, ngomong-ngomong yang berkualitas nih, Pres, apa sih yang membedakan Poltekkes Kemenkes Mataram ini dengan kampus-kampus yang lain? Oke, jadi kalau pembeda gitu ya dari Poltekkes dengan kampus-kampus kesehatan yang lain khususnya gitu. Jadi kalau Poltekkes ini kan yang pertama berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Terus juga biasa disebut anak Kemenkes lah gitu kan, lagi viral tuh di TikTok. Terus juga dari segi biaya juga cukup murah. Mungkin kalau pembedanya yang lebih terlihat gitu ya di mata orang-orang itu, kalau kampus kesehatan tuh kan pasti menggunakan seragam gitu. Apalagi nih tahun ini kebijakan yang baru tuh dari Kemenkes, penyamarataan dari seragam sama alma mater Poltekkes yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman di Nusantara sudah pada tahu juga gimana seragam baru gitu kan sesuai kebijakan Kemenkes sekarang. Itu sih. Oh, berarti seluruh Poltekkes Kemenkes se-Indonesia itu sama ya seragamnya. Jadi nggak perlu mikirin mau kuliah pakai seragam apa lagi gitu, kan? Iya. Kalau boleh tahu visi dan misi Poltekkes yang diwujudkan dalam kegiatan akademik maupun non akademik itu seperti apa ya di sini, Mas? Kalau dari Poltekkes Mataram sendiri ya, untuk visi misinya secara garis besar itu menjunjung tinggi terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, dan juga ada kata-kata di sana profesional dan berwawasan global, di mana dalam merealisasikan visi misi tersebut adanya Tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu banyak tercermin gitu dalam kegiatan-kegiatan yang baik itu akademik dan non akademik di Poltekkes Kemenkes Mataram. Contohnya aja, kita tuh ada seperti kegiatan-kegiatan penelitian, entah itu dari dosen yang mengajak beberapa mahasiswa untuk ikut terjun langsung ke masyarakat, ada desa binaan, dan juga penelitian-penelitian seperti yang diwujudkan dalam lomba PPKM untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Terus juga terkait pendidikannya itu sudah cukup bagus gitu ya, apalagi kampus kita ini sekarang sedang bekerja sama dengan pihak Jepang. Jadi yang dimaksudkan itu supaya mahasiswa Poltekkes Mataram itu mempunyai wawasan global yang tinggi, ataupun bahasa-bahasa asing itu mampu dikuasai, karena perkembangan zaman ke depan tidak luput dalam menggunakan bahasa asing begitu. Berarti lulusan Poltekkes bisa apa namanya kerja atau kuliah lanjut di luar negeri ya gitu, Mas? Iya bisa, jadi walaupun tidak hanya ke Jepang tuh, walaupun dia nanti akan kerja ke luar negeri dengan niatnya sendiri gitu, itu bisa karena dia punya pengalaman bahwa dia tuh bisa menguasai bahasa asing. Ataupun nanti di tingkat akhir tuh ada tuh kayak pemilihan beasiswa segala macam untuk bisa berangkat ke Jepang, karena Poltekkes Mataram ini kan kerjasama tuh dengan pihak Jepang di sana, dengan instansi-instansi pemerintah ataupun PT-PT segala macam di sana, supaya mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Poltekkes Mataram bisa keluar nih abroad gitu kan, untuk menjadi tenaga kesehatan di luar seperti itu. Berarti mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram ini bisa berpeluang untuk kerja ke luar negeri gitu, karena udah disiapin dari Poltekkes sendiri gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah kerja ke luar negeri nih, di Poltekkes ini ada jurusan apa aja sih? Kalau boleh tahu, Mas? Jadi kalau dari Poltekkes sendiri itu sekarang masih memiliki 4 jurusan.
Jadi jurusan yang pertama di sini ada keperawatan, lalu ada kebidanan, baru ada gizi, lalu sendiri tuh jurusan saya gitu, teknologi laboratorium medis atau TLM. Hmm. Dan di jurusan itu pasti ada prodi ya. Iya. Di sana tuh ada prodi apa dan apa keunggulan dari jurusan dan prodi itu? Jadi kalau prodi di keperawatan itu, khususnya di keperawatan Mataram itu ada tiga, ada diploma 3, sarjana terapan, dan profesi nurse. Nah, kalau keperawatan ini pun ada nih keperawatan di Bima, tepatnya itu di kampus C Bima. Nah, di sana tuh juga sama ada diploma 3 sama sarjana terapan. Lalu kalau di kebidanan juga sama seperti keperawatan Mataram, dari diploma 3, sarjana terapan sampai ke profesi bidan. Sedangkan kalau di TLM dan di gizi itu hanya punya 2 prodi. Jadi hanya ada diploma 3 dan juga sarjana terapan seperti itu. Eh, Bahas prodi udah, jurusan udah. Sekarang kita kayaknya bahas UKM deh. Di Politeknik Mataram ini ada UKM apa sih? Jadi kalau di Poltekkes Mataram ya, kita tuh punya beberapa UKM, sekitar 10 lebih lah. Jadi kita ada UKM-UKM terkait kesenian, olahraga, keagamaan, dan juga UKM-UKM yang ke akademik. Oke, salah satu contoh dari tiap-tiap UKM gitu, kalau UKM keagamaan ada UKMI yang melatar belakangi sebagai Islam, UKMH untuk keagamaan Hindu. Terus juga kalau akademik itu ada paramedik, itu seperti ruang untuk mahasiswa untuk mempelajari seperti apa bahasa asing, debat bahasa asing, terutama di bahasa Inggris. Terus juga ada UKM KTI, Katulistiwa, di sana mempelajari cara-cara membuat essay, segala macam lah berkait dengan tulisan-tulisan seperti itu, karena KTI. Terus kalau olahraga nih cukup banyak ya. Jadi di olahraga itu ada basket, badminton, futsal, terus volley, terus apa ya terkait olahraga bela diri juga ada seperti karate, silat juga dulu ada, tapi sempat vakum gitu ya karena kurang peminatnya juga sih, di mahasiswanya kurang gitu yang ke arah sana, lebih banyak ke karate gitu. Kalau suasana perkuliahan di Politeknik Mataram itu mau baik teori maupun praktik itu seperti apa sih, Pres? Kalau boleh tahu? Kalau suasana perkuliahan ya mungkin tidak beda jauh seperti yang seliuran-seliuran di IG atau TikTok gitu ya, mendidik dan mendadak itu udah pasti itu. Tapi memang seru sih. Jadi kalau di praktikum itu mungkin kita memang harus datang pagi. Seperti itu kalau terutama nih di jurusan saya gitu ya, TLM, datang pagi, ataupun nanti yang STR itu datang siang gitu kan. Nah, prakteknya itu cukup seru. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa tentang virus, jamur, bakteri, segala macam tuh kita mempelajarinya gitu. Di saat praktikum entah itu morfologinya, segala macam gitu. Terus kalau teori juga ya nggak beda jauh sih saya rasa dengan kampus-kampus lain gitu. Kadang dosennya menggunakan slide PPT, ataupun ada yang langsung gitu langsung berbicara seperti itu. Jadi seperti bagaimana kenyamanan dari dosen itu juga sih sebenarnya. Ada yang sambil menyelipkan hal-hal rumor gitu kan, humor maksudnya, maaf, Iya. humor itu lucu jadinya supaya suasana perkuliahan itu nggak monoton gitu, sehingga jadi suntuk, bosan gitu. Jadi terkadang kita tertawa juga di dalam, kadang membahas hal-hal yang lucu atau viral gitu. Contohnya nih, misalnya ada dosen yang menyukai salah satu klub bola gitu. Dan kebetulan malam itu habis pertandingannya. Nah, jadi itu kadang saling kayak mengunggulkan timnya gitu loh di dalam kelas gitu. Jadi kayak suasana yang asik lah. Jadi seolah-olah dosen juga terkadang menjadi sahabat gitu bersama kita. Itu kan di jurusan TLM nih, bisa di-spill dikit yang di jurusan bidan, perawat, sama gizi itu gimana sih, Pres? Nah, kalau di bidan ya, pengetahuan saya tuh di sana tuh mereka mempelajari terkait bagaimana nifas,
pengasuhan anak gitu, anak yang baru lahir, pertolongan saat nifas atau segala macam seperti itu. Jadi orang-orang yang belum tahu gitu dasar-dasar dari bidan gitu, jadi tahu bahwa di bidan itu bisa melakukan apa saja. Seperti tidak hanya membantu saat proses persalinan saja ternyata, jadi ada banyak gitu loh yang bisa dipelajari di bidan. Begitu juga di perawat. Jadi di perawat itu mungkin orang-orang tuh selalu mikir bahwa perawat tukang hanya masang infus doang gitu. Ternyata enggak. Perawat itu benar-benar banyak dipelajarin. Entah itu pertolongan darurat, pertolongan saat pasien mengalami gadar atau segala macam. Itu benar-benar banyak. Bahkan di perawat juga terkadang mempelajari apa yang kita pelajari di TLM gitu. Pengambilan darah itu juga kadang perawat juga ngambil gitu. Terus kalau di gizi, mungkin ini sih rata-rata orang berpikiran kalau gizi itu hanya kerja masak-masak aja gitu. Dan enggak gitu. Jadi gizi itu benar-benar memikirkan bagaimana gizi yang ada di dalam satu makanan itu, tidak hanya sekedar masak gitu doang, plak gitu aja. Jadi benar-benar dihitung gitu gizi dalam satu masakan gitu. Wah, seru banget ya ternyata jurusan dan perkuliahan teori maupun praktik yang ada di Poltekkes Mataram ini. Kalau boleh tahu, apa sih fasilitas dan sarana penunjang dalam belajar di Poltekkes Mataram ini? Jadi kalau fasilitas sarana prasarana penunjang itu udah cukup banyak ya di Poltekkes, terutama di Poltekkes Mataram. Contoh saja kita punya perpustakaan, terus juga ruang podcast ini juga, dan terlebih kita sekarang memiliki gedung baru gitu kan. Dengan harapan kita sama-sama itu lebih dilengkapi lagi fasilitas-fasilitas yang ada, mungkin penyediaan alat yang lebih modern gitu, terus fasilitas-fasilitas pelengkap ataupun penunjang-penunjang lainnya lebih dilengkapi kembali seperti itu. Terus juga penunjang-penunjang lainnya seperti izin-izin untuk menggunakan tempat itu juga banyak gitu. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas dengan landasan bahwa kita memberitahu dulu gitu, supaya sama-sama tahu juga antara mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus gitu. Terus di Poltekkes Mataram ini ada organisasi apa sih, Pes? Jadi di Poltekkes Mataram sendiri ya Mbak Tia, kalau organisasi itu cukup banyak. Wow. Jadi kurang lebih untuk yang di Mataram saja ya, itu sekitar 13 organisasi mahasiswa. Jadi 15 ditambah 2 lagi dari 5. Nah, jadi organisasinya itu dibedakan berdasarkan tingkatnya. Jadi ada yang tingkat pusat, tingkat jurusan, dan tingkat prodi. Kalau di pusat itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sama dengan BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Terus kalau di jurusan itu ada 4 yang mewakili tiap jurusan masing-masing. Himpunan mahasiswa jurusan keperawatan, gizi, bidan, TLM, terus juga, nah, yang banyak itu dari 5 prodi. Ya, jadi dia cukup banyak gitu ya kalau di 5 prodi. Di 5 prodi itu ada Hima D3 TLM, Hima STR TLM, D3 bidan, STR bidan, terus D3 gizi, STR gizi, D3 perawat. Nah, pembedanya kalau di keperawatan yang di Mataram itu karena dia ada profesinya ya. Jadi P3N, pendidikan profesi nurse gitu. Jadi STR sama nurse itu gabung jadi satu di sana di Himanya. Dan begitu juga di Bima, ada 2 organisasi, ada HMPS D3 Bima dan HMPS STR perawatan Bima gitu. Jadi sangat menarik ya. Organisasinya benar-benar banyak banget. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita jeda dulu ya sebentar. Kita lanjut setelah hal yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Mataram, berintegritas, berbudaya, inovatif,
terintegrasi, grit, dan aspirasi. Poltekkes Mataram juara. Halo rekan-rekan Nusantara, kembali lagi setelah jeda yang break tadi. Jadi kita lanjut lagi ya, Pres. Tadi kan tadi bahas masalah jurusan dan prodi. Nah, apa sih keunggulan dari jurusan dan prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram ini, Pres? Oke, berarti ya. Jadi keunggulan-keunggulan ya. Jadi yang pertama pasti kita lihat akreditasi. Nah, kalau akreditasi itu dari kabar terbaru yang saya dapat, kalau yang mendapatkan akreditasi unggul itu ada 4 prodi. Wow. Nah, itu dari D3 STR Gizi dan juga D3 STR TLM. Tapi gimana dengan prodi-prodi lainnya? Itu masih bagus loh. Jadi akreditasi dari prodi-prodi yang lain itu baik sekali. Berarti itu di bawah dari unggul gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau untuk kuliah di sini gitu. Wah, keren ya Poltekkes Kemenkes Mataram ini benar-benar udah unggul dan baik sekali gitu loh prodi-prodinya yang ada di sini. Nah, apa sih cerita menarik dan inspiratif yang bisa dibagikan ke teman-teman yang mau masuk Poltekkes Kemenkes Mataram? Cerita inspiratif ya. Mm-mm. Mungkin ini sih. Jadi kan kita pasti memilih jurusan apa sih yang sebenarnya kita tuh sesuai dengan passion kita gitu. Nah, contohlah misalnya kita nih cukup mampu di pelajaran matematika, kimia. Jadi kalau kita melihat passion kita tuh berarti kita cocok nih di TLM. Terus untuk suka dengan fisika, berarti passionnya tuh cocok ke arah perawat. Nah, kalau ke bidang juga beda-beda tipis. Fisika, kimia, matematika, dan juga keberanian dengan darah, tekanan, mampu bekerja di bawah tekanan juga gitu kan, mental bidan-bidan itu kan harus kuat gitu kan, karena menyaksikan langsung lahirnya sebuah generasi yang baru gitu. Nah, jadi bekerja sesuai passion merupakan salah satu awal kita dalam menentukan jurusan-jurusan saat kita ingin berkuliah nantinya. Nah, bagaimana dengan gizi? Oh, passionnya itu suka dengan masak, terus juga kesehatan-kesehatan dalam makanan, minuman, itu benar-benar cocok kerja ke gizi. Siapa tahu nanti kan buka catering sehat, atau catering-catering yang akan terkenal nanti namanya begitu. Ah, iya. Keren banget ya Poltekkes Kemenkes Mataram ini. Kalau boleh tahu, apakah apa sih peran mahasiswa dan prestasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram ini di tingkat daerah maupun nasional? Jadi kalau kita berbicara terkait peran prestasi ya, kalau kita berbicara dari ranah peran dulu, pasti kita akan merujuk ke arah dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, jadi apapun yang akan kita lakukan, pasti kita akan berkaitan dengan kesehatan. Entah itu kita sebagai pengecekan alat kesehatan, pengecekan kesehatan di wilayah sekitar kampus, ataupun wilayah-wilayah yang terpelosok, ataupun yang masih membutuhkan edukasi pelayanan kesehatan, sehingga mahasiswa-mahasiswa kesehatan itu dari Poltekkes Kemenkes Mataram tentunya mampu pergi ke sana dan memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Terus kalau ke tingkat nasional, jadi dengan visi misi yang ada dibawa dari kampus kita sendiri, Poltekkes Mataram ya, untuk meningkatkan wawasan dan profesionalitas dari mahasiswa kita sendiri. Jadi akan banyak diadakan lomba-lomba, di mana lomba-lomba ini bertujuan untuk membangkitkan dan juga memperhalus ataupun mempertajam dari bakat-bakat yang ada dimiliki oleh mahasiswa. Entah itu lomba speech English, lomba essay, segala macam gitu, lomba-lomba penelitian, ataupun lomba-lomba yang di tingkat internasional nantinya gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan untuk bisa memiliki impact yang besar gitu, baik itu di masyarakat daerah maupun di masyarakat yang nasional gitu.
Oh, seperti itu ya, Pres. Iya. Dengar-dengar di Poltekkes Kemenkes Mataram ini juga ada kelas internasional ya, Pres? Iya, betul. Boleh dijelasin seperti apa itu, Pres? Nah, jadi salah satu keunggulan di perawat, terutama di prodi sarjana terapan dan profesi nurse-nya gitu, adalah salah satu kelas di mana kelasnya adalah kelas internasional. Jadi kelas internasional ini adalah kelas yang bertujuan nantinya bisa mendapatkan peluang besar gitu untuk bekerja di luar negeri. Karena Keren ya. jadi pembedanya itu adalah ketika kita berada di ruang kelas nih, pasti interaksi saat kegiatan belajar mengajar antara mahasiswa dengan dosennya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi di kelas internasional ini menggunakan bahasa Inggris dan lokal. Nah, pasti kan jadi pertanyaan tuh, kenapa kok sudah pakai bahasa Inggris, tapi malah pakai bahasa lokal lagi? Nah, itu juga tertuang dia di dalam visi misi yang ada di dalam Poltekkes Kemenkes Mataram sendiri, ya ini dengan kearifan lokal. Jadi menggunakan bahasa lokal adalah salah satu untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di NTB tentunya. Dia menggunakan bahasa daerah saat kegiatan belajar mengajar diselingi dengan bahasa Inggris dalam kelas internasional. Begitu Mbak Tia. Terakhir nih, Pres. Terakhir. Apa sih pesan dan harapan untuk Poltekkes ke depannya agar menjadi kampus kesehatan yang berkualitas dan diminati banyak pelajar SMA? Oke, mungkin kalau pesan dan harapan ya, lebih ke harapan sih. Tentunya dari kita lihat dari Poltekkes Mataram aja, mungkin peningkatan dari sistem belajar lebih baik lagi, terus juga melengkapi ataupun kelengkapan dari alat-alat untuk penunjang sarana prasarana itu lebih baik lagi gitu. Nah, jadinya banyak gitu calon-calon mahasiswa masuklah ke dalam Poltekkes Mataram karena melihat penunjang pendukung dari akademik dan non akademiknya itu benar bagus. Jadi itu sih harapan kita sama-sama, dan juga peluang kerjanya semakin bervariasi sih, itu aja sih. Wow, keren banget ya. Berarti calon-calon mahasiswa yang adik-adik yang mau daftar di Poltekkes Kemenkes Mataram ini benar-benar udah difasilitasi dengan hal-hal yang sudah sangat luar biasa sekali. Wah, berarti di Poltekkes Kemenkes Mataram ini sangat-sangat keren, dan difasilitasi dengan berbagai hal yang bisa menunjang praktik dan kegiatan belajar mengajar mahasiswa-mahasiswi di sini. Keren banget sih. Bagi adik-adik yang belum keterima di Poltekkes Kemenkes Mataram, jangan sedih, kita masih buka pendaftaran SIMAMI jalur mandiri. Dan sekian ya dari podcast kita kali ini. Mungkin cukup itu aja ya dari podcast kita kali ini. Terima kasih banyak, Pres, telah bersedia menjadi narasumber untuk ceritanya Poltekkes dari Human Development. Sekian dari podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.